Halo guys, kali ini saya mau review produk buat kalian yang ingin membeli CPU tapi nggak mau ribet beli sana beli sini, beli ini beli itu, jadi nggak ribet juga ngerakit. Jadi ini ada CPU yang sudah lengkap dari mulai CPU-nya, kemudian di dalamnya nih ada keyboard, mouse-nya, lalu ini ada monitornya juga ya. Jadi lengkap, tinggal pakai, kecuali belum ada speakernya. Nah kali ini merek Lenovo PC Desktop. Nanti kita akan lihat speknya dan kita juga akan lihat isinya sih ada apa aja gitu ya. Oke ya guys ya, kita buka yang pertama dari CPU-nya dulu. Nih, ini kotak CPU-nya ya. Kita buka CPU-nya. Kita lihat di dalamnya ada apa aja. Lumayan besar ya, dusnya. Nah lihat, ini penampakannya nih guys nih. Oke ya, nah ini kita bongkar. Yang pertama ini ada, ini kabel powernya nih. Terus tuh sudah ada mouse-nya. Nah ini kardusnya nih, di dalamnya nih ada kabel power, mouse, kemudian ini manual biasa ya, manual. Kemudian kartu garansi. Nah, ini Lenovo Idea Center 3. Ya, kemudian di sini ada manual booknya juga, buku panduan. Nah, ini ya. Ini include jadi seperti ini nih ya. Ini. Kemudian kita lihat lagi, ini keyboardnya nih guys. Jadi mouse-nya sudah ada dan ini sudah ada keyboardnya juga. Ini nggak usah beli keyboard, beli mouse. Ini udah sepaket di dalam satu dus itu udah ada keyboardnya. Nah, kita lihat ini sudah ada keyboardnya ya. Mereknya juga Lenovo. Nih. Sudah ada keyboardnya. Kita letakkan dulu di sini. Kemudian ini, nah, ini adalah CPU-nya. Kita lihat, ini kardusnya ternyata ini cuma kardusnya aja yang besar ya guys. Ternyata CPU-nya kecil banget. Ini power supply-nya kayaknya nggak umum nih, nggak kayak power supply rakitan. Kalau kita ukur coba, ini kurang lebih panjangnya cuma 29 cm kali 28 cm lah. Tingginya 28 cm, lebarnya 29 cm. Nah, ini ya. Ini isinya cuma ini doang, guys. Nah, lihat ya. Udah kosong. Ya, ini lihat isinya. Ini isi dari dus CPU-nya nih. Ini dus CPU Lenovo IdeaPad 3. Kemudian di sini spesifikasinya nanti kita bisa lihat di dalam ya guys ya. Kita lihat di BIOS-nya. Nah, ini CPU i3 Gen 12100 SSD 256. Oke. Ini kita pinggirin aja ya, gede banget ini kardusnya ya. Nah, ini CPU-nya. Kemudian ini keyboard-nya. Kardusnya kita singkirkan aja ya. Kemudian ini mouse-nya. Ini kabel power. Oke, ini kita singkirkan juga. Nah, ini guys, cuma segini aja dalamnya guys. Padahal kardusnya besar banget ya. Nih, CPU-nya 29 cm, lebarnya tingginya 28 cm. Nah, ini kita pinggirkan.
Nah, ini mouse-nya. Oke. Kemudian ini kita lihat, ini satu paket ya. Jadi tadi sepaket dengan CPU-nya. Ya, ini sekarang monitornya. Jadi ketika beli CPU ya plus monitor, plus keyboard, dan juga mouse-nya. Nah, ini kita buka monitornya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Ini apa nih, buku panduan juga, limited kartu garansi. Nah, ini kakinya. Terus tuh sudah ada kabel HDMI-nya. Nah, ini tiangnya nih ya. Nanti kita rakit ya. Kemudian ini juga sama, buku panduan buku manual dan kabel powernya. Oke. Kita lihat. Nah, ini monitornya. Ya. Monitornya kurang lebih ini 24 inch. Sama, ini gede juga ini. Oke ya. Oke, ini ya, nanti kita rakit. Oke, ini isinya nih ya. Lalu setelah itu kita akan satu persatu dulu kita review CPU-nya. Ini kita pinggirkan dulu ya. Kabel powernya. Oke. Oke. Kita lanjut, ini CPU. Plastiknya kita keluarkan. Nah, ini CPU-nya ya. Nah, ini kita lihat, ini bentuk CPU-nya nih guys ya. Nah, kita lihat ini di sini tuh, lihat. Lenovo. Sudah ada manufacturing 2021 ya. Kemudian kita lihat slotnya. Nah, ini ada slot audio nih, speaker. Yang atas nih, ini slot speaker. Kemudian ini slot HDMI-nya, ini slot VGA nih untuk monitor yang masih zaman dulu ya. Nah, ini ada 1 2 3 4 USB, di sini ada slot LAN card. Dan di bawahnya power. Colokan atau slot power. Cukup sederhana ya. Nah, ini cukup sederhana, ringkas gitu ya. Itu bagian belakang, kemudian kita ke bagian depan nih. Nah, ini bagian depan ini ada tombol power ya. Nah, kemudian di depan juga udah ada di sini slot audio, mic-nya sama slot headset. Nah, di sini sudah ada colokan Type-C nih guys. Type-C, dan di depan juga ada slot USB-nya, ada 2. Nah, ini apa ini? Yang ini apa kita nggak tahu ya. Nah, oke. Nah, kita lihat penampakannya nih seperti ini nih. Ya, ini. Nah, ini. Oke, nanti kita akan pasangkan ya. Jadi ini CPU-nya nih guys. Cukup ringkas. Oke, tadi kita sudah melihat CPU-nya, kemudian kita akan merakit monitornya ya guys. Nah, ini kakinya nih kita buka. Oke. Ini nah, ini tiangnya nih, ini lehernya lah, leher monitor. Kita pasangkan ke sini. Kemudian ini kabel power ya. Cukup sederhana sepertinya ya. Tinggal pasang aja ini. Jadi buat teman-teman yang memang pengen beli CPU khusus, simple lah, tinggal pakai. Nah, ini kita lihat nih.
Oke, nah ini kita tinggal buka. Nah, lihat ini. Ya, layarnya udah nggak ada bezelnya nih kita ya. Kita lihat udah nggak ada bezelnya. Di sini sudah ada tombol powernya. Ya, ini kita pasang ke sini ya. Nah, ini kita tinggal pasang. Ini simple banget. Oke. Dah, kita nggak usah pasang dulu bautnya. Nah, jadi seperti ini ya guys. Nah, ini bentuk dari monitornya. Oke ya. Jadi ini monitornya. Tadi CPU-nya. Nah, di sini kurang lebih monitornya ukuran 22 inch. Ini 22 inci. Cukup bagus ya. Kita coba tes nyalain ya. Tanpa CPU dulu. Kabel powernya sudah ada. Biasanya memang lengkap ya, jadi nggak mungkin teman-teman beli monitor tapi nggak ada kabel powernya, nyusahin namanya kalau nggak ada kabel powernya. Nah ini ya, jadi ini colokan kabel powernya di sini. Nah di sini HDMI-nya dan di sini ada audionya juga, jack untuk speaker. Jadi monitor ini udah ada speakernya guys. Oke, lebih enak malah. Keren juga ya. HDMI, VGA, dan monitor. Oke. Nah, kita akan colokan. Ya, nah Lenovo. Ya lumayan ya. Bagus juga. Tanpa bezel. Ini tipis lah kalau menurut saya. Oke, nanti kita akan pasang dengan CPU-nya ya, dan kita sambil menginstal karena kondisi CPU-nya masih kosong. Oke, sekarang kita akan coba tes, kita pasang ya. Ini jadi mouse-nya. Kemudian ini keyboardnya ya, keyboardnya juga. Mau dipasang di depan atau dipasang di belakang sama aja. Nah, kita akan colokin. Teman-teman udah pada tahu kan ya, kalau untuk masang colokan USB ya berarti ke slot USB. Karena memang nggak mungkin juga nyasar. Oke, ini kabel powernya kita colokin. Kemudian keyboard, lalu mouse-nya lengkap nih, jadi pas dibuka langsung pakai, tinggal pakai aja. Cuma ini kondisinya masih belum ada Windows-nya ya. Kita tarik nih yang panjang, sekalian kita buka aja lah kabelnya. Oke, nah ini ya. Nah ini teman-teman ya, kabel power, kemudian ini USB, dan satu lagi tadi kabel HDMI. Nah ini bautnya nggak usah dipasang dulu lah ya. Kalau mau dikencengin sekalian dipasang. Nah ini sekarang kita kabel HDMI-nya nih guys, kita buka. Nah ini kabel HDMI-nya kurang lebih kita lihat kayaknya 3 meter, enggak nyampe lah, 1,5 meter atau 2 meter kali ya. Coba kita buka dulu ya. Nah ini kabel lumayan 1,5 meter kayaknya nih, 1,5 meter lah kurang lebih ya.
Nah, ini kita akan colokkan di sini nih, tempat HDMI. Oke, ini sebelah sini ya. Nah, ini. Jadi teman-teman tinggal colok aja. Pasang, colok. Terus di sini ada slot HDMI-nya. Oke. Nah, seperti ini ya. Cukup ringkas di dalam satu meja. Kalau menurut saya nggak menu-menuhin lah ya. Ini meja komputer. Segini apalagi kalau ada selorok keyboardnya. Ringkas lah. Nggak terlalu makan tempat. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini sudah ada CPU, keyboard, mouse, dan monitor. Kita nyalakan. Dan kita akan lihat speknya. Oke, tombol powernya. Nah, ini dia. Ya. Ini. Oh, langsung Lenovo HDMI Media Process. Checking media file. No operation system phone. Warning. Nah, ini guys. Jadi masih no operation system phone ya. Nah, ini. F1 BIOS setup. Kita akan lihat BIOS setupnya. Nah, ini BIOS-nya ada machine type model, kemudian BIOS-nya tahun 2022 ya. Nah, ini ya. Nih, kita lihat sistem time-nya ke tahun 2022. Kemudian di sini device. Mainnya, kemudian device-nya USB setup, advanced mode, power, security, startup. Nah, tampilan BIOS-nya juga udah UI ya, jadi udah enak ya. Nah, kita lihat sistem summary-nya, kita lihat. Nah, lihat, ini CPU type Gen 12 Intel Core i3. Kecil-kecil lumayan juga ya, Core i3 12100. CPU speed-nya 3,3 GHz. Oke lah ya, CPU core-nya 4, RAM-nya 4 GB. IGD, ya IGD. Nah, aktif videonya IGD. Kemudian ini M2 drive. Jadi dia sudah menggunakan SATA M2. Dan di sini ada slot SATA drive-nya juga ada 2 nih yang masih kosong ya. Nah, ini 256. Taunya dari mana? Samsung MZVL 4256 HBD 00BL7. Oke, ini tampilan CPU-nya karena ini masih kosong. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi, karena ini masih kosong, selanjutnya nanti kita akan install si Lenovo ini. Oke guys, karena ini masih kosong ya, ini saya sudah menyiapkan untuk install Windows-nya. Colok di depan aja nih, sepertinya semuanya USB-nya udah 3.0. Kita masuk ke BIOS. Kita setting bootingnya ya. Jadi bootingnya sebelum ke HDD berarti kita harus arahkan dia ke USB HDD atau nanti dia akan otomatis kalau memang kondisinya masih kosong ya. Kita akan restart. Ini ya, jadi ini sudah ada USB Windows-nya. Nah, kita lihat. Nah, dia akan baca. Kita install Windows 10. Nah, karena memang ini sudah SSD M2, kemudian juga speknya itu Core i3 Gen 12. Mudah-mudahan cepat ya guys. Kita akan hitung dari berapa menit ya. Kita lihat dari mulai dia booting. Sudah 15 detik, 16 detik. Ini kita akan proses instalasi Lenovo EDP 3. Oke, seperti yang sebelumnya. Nah, ini proses instalasi Windows-nya. Teman-teman tinggal pilih next. Kemudian install.
Nah, di sini I don't have product key. Oke, nah ini di sini pilih yang Pro lah ya. Windows 10 Pro. Kalau teman-teman nanti mau file ISO-nya, link deskripsi Windows 10 nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, ini adalah setting hard disk. Kita akan deketin. Nah, jadi ini adalah proses setting atau membuat partisi hard disk. Karena di sini masih belum ada partisinya. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini total size-nya 238,5 GHz. Nah, kalau teman-teman bingung atau 256 itu kalau menurut saya kita buat satu lah. Nggak usah banyak-banyak, atau nanti kalau memang kita pengen partisi nanti dalam bisa pencet new atau langsung aja next. Oke, nah ini proses copy Windows. Mudah-mudahan tidak memakan waktu. Oke. Kita lihat sudah 2% ya. Enak kalau misalkan pakai SSD tuh nggak perlu nunggu lama. Terus sebentar aja udah langsung 9% kurang lebih. Nah tadi sepertinya paling 5 menit lah ini kalau untuk install Windows-nya aja ya. Oke, udah 31%. Prosesnya cepat. Kita tunggu proses instalasinya. Kurang lebih 5 menit lah. Nah, baru juga berjalan 2-3 menit sudah proses instalasi udah 62%. Ini paling juga sebentar lah, nggak nyampe 5 menit ya. Itulah enaknya kalau sudah pakai SSD, apalagi didukung dengan CPU yang Gen 12 Core i3. Kecepatannya 3,3 GHz. Proses instalasi ini sama ya seperti video sebelumnya. Itu cara instalasi Windows nanti saya akan cantumkan link deskripsinya linknya di deskripsi atau di akhir video. Itu cara yang pertama, itu ada juga cara install Windows 10, dan yang berikutnya juga ada cara membuat booting Windows 10 menggunakan USB. Nah, karena tadi kalau teman-teman lihat di sini ada 3 Windows, nanti saya akan membuatkan tutorialnya juga cara membuat multi boot. Jadi dalam satu USB itu ada 3 Windows. Windows 10, Windows 8, dan Windows 7. Dan mungkin nanti kalau memang sudah ada, saya sudah punya Windows 11-nya, saya akan buatkan ya cara membuat booting Windows 11. Oke, itu sudah 92%. Sudah selesai, 100% komplit. Initial link update, restart.
Nah, prosesnya cepat banget ya, nggak ada 5 menit. Instalasi Windows 10 pakai SSD itu nggak ada 5 menit. Bootingnya karena ini memang masih mencari device, dia ya memakan waktu lah dibanding nanti kalau memang sudah itu cepat. Kita tunggu. Nah, saya penasaran kalau memang ada nanti, kalau ada kabel audionya, itu sepertinya dia monitor ini sudah ada speakernya ya guys. Nanti saya coba cari kabel audio. Kalau sudah ada speakernya berarti lebih enak. Jadi teman-teman nggak usah beli speaker lagi. Nah ini ya, ini saya pasang, nanti saya akan tunjukkan. Nah ini regionnya Indonesia. Kalau teman-teman di Sri Lanka ya pilihnya Sri Lanka. Nah ini regionnya Indonesia. Kita pilih Indonesia. Yes. Keyboardnya US. Skip. Nah ini jaringan, kalau nggak ada, oke. Continue limit. Nama kita bikin di sini password, bisa diisi, bisa juga dikosongkan. Oke, yes, kalau mau baca satu-satu silakan, kalau nggak accept aja langsung. Nah, sudah selesai. Hai. Nah, ini sudah selesai. Sebentar ya, 5 menit sudah sampai masuk ke dalam Windows. Nah, kita lihat teman-teman, ringkas kan ya. Nah, itu tuh ukurannya mejanya. Nah, kurang lebih itu pun masih ada, bisa buat naro catatan lah. Atau mungkin kalau digeser-geser itu masih bisa buat printer. Ini ya tuh. Nah, ini udah selesai. Kita akan lihat tuh udah selesai ya. Jadi simple, cepat banget. Sekarang kita akan lihat spesifikasinya dari Windows ya. Oke. Saya akan dekatkan ini ya biar stabil. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan nih sepertinya sudah ada WiFi-nya nih. Mudah-mudahan nih. Oh, nggak ada, belum ada. Coba kita restart ya. Harusnya ini ada WiFi-nya. Ini sudah selesai, sekarang kita restart. Atau kita cek dulu spesifikasinya. Nah, cara cek spesifikasi PC atau laptop itu kita bisa cek dari disk PC. Kemudian klik kanan properties. Nah, kita lihat di sini ya, Gen 12. Kemudian Core i3 12100, RAM-nya 4 GB.
Oke, Windows 10. Oke, kita lihat di sini hard disknya. Nah, kita cabut aja ya. Sudah selesai, cepet ya. Enak kalau misalkan cepet. Sekarang kita restart. Tuh kan? Cepet ya, teman-teman. Tuh, kalau misalkan pakai SSD itu cepet banget. Nggak perlu nunggu lama-lama lah. Ini coba kita cek device-nya. Device Manager. Harusnya ini ada, wah ini banyak drivernya yang belum keinstall ya. Nah, kalau seperti ini networknya juga belum ada, Realtek. Nanti kita colokin internet. Dan saya cukup penasaran tadi ya, di monitor ini sudah ada. Nah, kita tarik sedikit. Ini di monitor ini tadi sudah ada speakernya. Coba kita tes. Kita akan hubungkan, nih saya punya kabel jack audio. Coba kita akan tes. Tadi kan ada jack audionya ya. Nah, ini karena nggak bisa panjang-panjang, jadi saya nggak bisa jauh-jauh ya. Oke, apakah dia sudah ada speakernya? Kalau sudah ada include speakernya enak, jadi nggak usah beli speaker lagi. Oke, nah benar ya ini ya. Nah ini, speaker 67%, kita dengar. Coba. Kita bisa cek di sini. Nah, ini menunya D22S signal. Kita coba cari ya. Ini VGA HDMI. Kita lihat kontras, preset mode, VGA, transparan. Oke, coba saya penasaran juga ini ada speakernya apa enggak dia. Kita nyalakan lagi. Nggak ada teman-teman, nggak ada speakernya, jadi sepertinya nggak ada. Tapi dia kalau misalkan dicabut. Oke, jadi ini ya teman-teman. Kita sudah lihat si Lenovo IdeaPad 3. Sudah lengkap CPU, kemudian mouse dan keyboardnya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Nah, ini dia penampakannya. Oke. Sampai jumpa. Kalau memang teman-teman ingin beli CPU yang simpel dan lengkap, tinggal pilih aja Lenovo IdeaPad 3. Dan teman-teman kalau memang ini seperti yang tadi ya, ini kalau memang ini masih Windows-nya nih, drivernya masih belum ada nih tandanya, kan ini banyak yang tanda seru ya nih, kita lihat, kita deketin. Nah, ini. Nah, kalau di sini banyak yang masih tanda seru. Itu
teman-teman tinggal konekin internet aja. Jadi karena di situ kabelannya sudah aktif, kita tinggal colokin kabel dari modem, deketin aja ya dari modem ke CPU-nya. Jadi dia akan lebih mudah. Kebetulan di Windows 10 itu nggak perlu ribet-ribet lagi install driver atau download driver pack lah, apalah. Dia tinggal download aja. Nah ini saya sedang proses menggunakan internet, menggunakan kabel, kita lihat. Nah ini ya. Nah ini internetnya sudah ada nih. Kita lihat tuh ya. Yes. Oke. Nah sekarang kalau sudah ada koneksi internet nih di sini, sudah connected. Kalau sudah connected, kita tinggal update. Jadi untuk menginstal, teman-teman gak usah khawatir. Nah ini sepertinya juga kita akan coba update ya. Kita sekalian instalasi. Nah kita ke setting. Kemudian update and security. Nah, kita tinggal check for update aja. Jadi enaknya Windows 10 itu nggak perlu ribet-ribet download, kita langsung tancepin aja kabelnya. Driver langsung bisa di-download sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan ke proses penginstalan driver. Coba mudah-mudahan suaranya ada nih ya. Kalau drivernya udah diinstal, kita coba colokin lagi. Penasaran juga saya. Kalau lama seperti ini kita restart aja dulu. Oke. Kita ulangi update, Windows update, check for update. Ini proses install driver begini ya, mudah banget. Atau teman-teman kalau mau lebih gampangnya lagi, kita satu persatu. Nah di sebelah sini yang tanda serunya nih. Oke, yang tanda seru, kita klik kanan update driver. Ini sepertinya wifi-nya udah ada wifi nih. Automatically dia pasti carinya disuruh ke sini. Nah ini lihat ya teman-teman tuh. Semuanya tuh sudah status download. Jadi simple. Nggak usah bingung-bingung cari driver download atau apa, nanti di download sendiri tuh sampai ke bawah. Nah ini kita lanjutkan proses instalasi driver. Nah ini caranya ya. Jadi teman-teman gak usah bingung ketika setelah install Windows 10 terutama. Itu langkah yang pertama, teman-teman ke setting, lalu update. Jadi nanti dia, Windows Update itu dia akan mengupdate driver-driver yang ada di PC atau laptop. Oke, kita sambil tunggu. Kita sempurnakan dulu si Lenovo IdeaPad ini. Nah, kalau kedip-kedip seperti itu dia berarti lagi install VGA driver. Biasanya dia merespon. Nah, itu respon dia
merespon kalau VGA-nya sedang diinstal. Nanti kalau ada proses misalkan udah nggak ada yang jalan, di restart aja ya, karena memang proses instalasi Windows itu drivernya itu harus diinstal. Restart. Nah ini ya, download, tuh masih ada yang di retray, minta retray, biarin aja. Sampai nanti si device manajernya itu tidak ada lagi yang tanda seru. Pastikan ini nggak ada yang tanda seru. Nah ini kan jadi berkurang kan teman-teman. Yang tadinya banyak tanda serunya sekarang sudah tinggal 3 biji tuh. Kita lihat tuh. Oke ya. Nah ini tinggal 3 yang belum keinstall. Jadi itu caranya install driver. Kita balik lagi ke update. Nah ini masih 33%. Nah ini VGA nih, Intel Corporation Display. Kita tunggu. Nah di sini di pojok kanan bawah nih nanti dia minta. Nah ini jadi warna merah nih. Warna merah dan dia pasti minta restart nih. Oke ya, seperti itu proses instalasi driver-drivernya. Jadi nanti setelah ini pun juga ada, kalau sudah ada install semua drivernya, kita akan optimasi bagaimana caranya Windows itu jadi lebih cepat. Coba kita cek buku manualnya, apakah dia memang sudah ada speakernya atau belum ya. Oh, jadi dia bukan speaker guys, jadi itu colokan earphone. Kalau atau speaker eksternal. Jack itu jacknya jack audio, tapi si monitor belum ada speakernya. Kalau teman-teman mau nyolok, jadi maksudnya dia hanya tambahan. Jadi kalau memang biasanya kan nyoloknya di CPU nih, di depan atau di belakang. Nah ini cukup di monitornya aja. Jadi itu maksud dari slot tadi tuh, si slot audio yang tadi. Nah, kalau misalkan Windows atau driver ini wajar kalau memang proses instalasinya itu memakan waktu karena kenapa? Karena dia kan tergantung koneksi internetnya ya. Nah kita lihat nih di sini nih teman-teman. Berarti ini gak usah ribet-ribet nih tuh. Ini sudah ada WiFi-nya juga. Jadi teman-teman gak usah beli lagi WiFi eksternal. Jadi ini si CPU ini sudah include dengan WiFi. Kalau tadi memang dari awal terdeteksi kita menggunakan WiFi, cuma karena memang belum terdeteksi setelah drivernya semua terinstall, akhirnya dia WiFi-nya muncul nih. Nah, kita coba konekin, tapi nanti setelah ini ya. Lebih cepat pakai kabel. Nah, ini tadi hard disknya yang kita buat. Ini satu partisi. Nanti kalau memang kita mau bagi dua, itu saya sudah membuatkan video tutorialnya juga di channel saya, dicek aja ya. Cara mempartisi hard disk yang memang sudah terlanjur nih. Proses seperti ini pun juga mau di reset nggak apa-apa, nanti dia akan
apa namanya, akan mengupdate sendiri. Tapi sabar aja, kita tunggu sampai sempurna. Oke. Nah, jadi kita coba. Nah, maksudnya ini ya, tadi yang tadi saya sampaikan, ini kan ada speaker eksternal ya. Si monitor itu nih, ini kita akan colokkan. Ini jack audionya. Kemudian kita sambungkan ke monitor. Nah, kita coba. Nah, kita dengarkan suaranya coba ya. Enggak juga guys, speaker Realtek Audio. Nggak bisa juga, mungkin saya juga belum ngerti nih karena kita coba tunggu sampai selesai ya ini. Kalau kita colokannya kita rubah ke sini, ini mah udah otomatis bisa. Jadi ini yang teman-teman perlukan tuh tinggal beli speakernya, karena speakernya ini belum ada. Nah, kita dengarkan ya. Nah, ini tuh benar kalau memang sudah ada speakernya nih. Nah, kan ini pelan-pelan yang sebelah kanan ini nih. Kalau kita deketin nih tinggal 3, lama-lama tuh naik semuanya, wirelessnya sudah terinstall. Kalau memang teman-teman ada rencana beli CPU karena misalkan di laptop itu sudah punya, pengen beli CPU lah. Kalau untuk sekarang, kalau menurut saya nggak usah lah pakai yang merakit-merakit. Tapi kalau memang mau merakit, teman-teman juga bisa ikuti video tutorial yang saya sudah upload ya. Atau ini yang lebih mudah lagi, tinggal beli. Ini kurang lebih harganya 9 lah, 9 sampai 10 juta. Sudah tinggal pakai, sudah lengkap. Nah, ini bentukannya. Sudah ada keyboard, sudah ada mouse, tinggal tambahkan speaker. Dan dia juga CPU-nya tidak terlalu besar karena memang ukurannya cuma 29 kali 28 cm.
Nah, di sini juga teman-teman lihat sendiri, di sini sudah ada Bluetooth-nya nih teman-teman. Sudah ada Bluetooth, kemudian sudah ada WiFi. Ya, ini sudah ada WiFi-nya. Lengkap. Jadi ini sudah sama kayak laptop aja ya. Nggak perlu lagi Pak beli-beli WiFi, kemudian cuma yang belum ada itu kamera ya, sama speaker tadi ya. Nah, kalau untuk kamera, teman-teman nggak usah bingung. Nanti saya akan buatkan video tutorial. Jadi, kalau memang di PC, itu nggak perlulah beli kamera atau webcam. Karena handphone teman-teman ini bisa digunakan untuk webcaman. Gitu, nanti saya akan buatkan video tutorialnya teman-teman ya. Oke, nah kita akan lihat lagi penampakannya. Nah, seperti ini. Kita akan tunggu proses instalasinya. Cukup lumayan lah ya. Nah, kita lihat ini mouse-nya. Nah, kemudian tombol keyboard-nya juga ini lengkap, sudah ada FN-nya ya, sudah sama kayak di laptop. Karena memang sekarang untuk laptop atau PC itu menyerupai, hampir sekali mirip laptop. Cuma bedanya tidak ada kameranya aja ya. Nah, ini juga ukuran CPU-nya juga simple dan ringan kalau menurut saya. Oke, kita lihat progresnya. Featuring Windows version 67%, 34%. Sebentar lagi. Nah, kalau ada suara tadi itu berarti dia mendeteksi atau ada notifikasi perangkat baru atau device baru yang muncul. Nggak usah kaget, itu bukan notifikasi error ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi. Driver semua sudah diinstal, dan pastikan teman-teman kalau teman-teman baru selesai install Windows, karena di video tutorial saya yang sebelumnya itu belum lengkap ya. Jadi ini yang versi lengkapnya, teman-teman install dulu semua drivernya karena nanti performanya itu jadi tidak optimal. Kalau teman-teman tidak menginstal Windows atau drivernya, nanti biasanya tuh gambarnya pecah-pecah, kemudian seperti tadi tuh wifi-nya tidak terdeteksi ya. Jadi caranya colokin kabel ke modemnya, karena memang biasanya di Windows itu untuk LAN card itu sudah terdeteksi, tinggal kita colokan aja kabelnya. Oke, nah ini proses sebentar lagi akan selesai. Oke, kita lihat teman-teman, 99% downloading sudah selesai, 99%, dan untuk displaynya 65%, 66% ya. Nah, kita
Karena di sini masih ada yang belum selesai. Kalau muncul seperti ini, kita pilih another time dulu, another time. Karena kita masih ada 68%. Jangan sampai di okein. Nanti kalau di restart, dia akan ngulang, teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman, sudah 84%. Nah, ini semua drivernya sudah 100%. Oke ya, semuanya kita tinggal restart aja kalau memang nanti sudah si VGA, kan ini karena VGA ini. Sembilan 91%. Nah, ini teman-teman, ini cukup soft juga nih, kliknya nih. Kemudian juga keyboardnya juga oke lah, kalau menurut saya empuk. Lumayan lah ini untuk office, jadi untuk kantoran ya. Gitu, ini sudah cukup lah kalau untuk kantoran. Apalagi dengan bentuknya yang minimalis, kalau menurut saya bentuknya minimalis. Kemudian Lenovo itu biasanya memang dia terkenal bandel, teman-teman. Dia tuh terkenal bandelnya. Biasanya build up-nya itu awet, bisa sampai puluhan tahun kali ya. Hampir nggak pernah ada trouble kalau saya ketemu sama barang-barang build up gitu. Tapi ya mungkin biasanya sih ada settingan usianya. Nah, ini teman-teman ya, sudah 99%. Kalau sudah, nanti kita akan restart. Oke, nah installing dia kedip-kedip. Jadi itu respon dari sedang menginstal VGA. Jadi tadi baru download, kemudian sekarang sedang menginstal nih teman-teman ya. Nah, ini sedang install. Oke, kalau sudah kita restart. Update and restart ya, karena tadi masih mengupdate, kita pilih yang update and restart. Nah teman-teman, inilah enaknya kalau memang kita menggunakan SSD. Jadi dalam hitungan detik mungkin lah ya, 60 detik lah bahasanya, walaupun masuk kategori menit, tapi masih hitungan detik, 70 detik lah. Nggak ada sampai 10 menit atau 15 menit. Nah, ini kita lihat hasilnya yang sudah diinstal semua. Nah, ini tandanya. Nah, sudah tidak ada lagi yang tanda seru ya teman-teman nih. Oke, ini udah selesai semua drivernya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya cara install driver.
Oke teman-teman, itu tadi review singkat dari Lenovo PC desktop yang sudah ada CPU-nya, kemudian monitornya, dan juga keyboard mouse-nya. Dan di dalam CPU-nya ini sudah terdapat WiFi, kemudian juga Bluetooth. Jadi buat teman-teman yang memang pengen beli CPU, menurut saya simple ini ya. Nggak perlu ngerakit-ngerakit. Tapi kalau memang pengen merakit, bisa juga lihat video saya di channel ini ya, yang sebelum-sebelumnya, bagaimana cara ngerakit. Sebetulnya sama aja, yang penting teman-teman tergantung fungsinya. Kalau memang ini kan digunakan untuk sekolah ya, ini lebih ke arah perkantoran. Kalau memang teman-teman ngerakit itu lebih ke arah gaming. Oke ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.